Ustadz, ada salah satu ustadz mengatakan bahwa ada pendapat ulama mengatakan onani tidak membatalkan puasa. Mohon menjelaskannya. Terkait zikir pagi dan petang, adakah bacaan khusus yang afdal? Jika di waktu itu kita sedang sibuk, bisakah dibaca siang hari atau malam? Ustadz, di tempat saya sholat witirnya 3 rakaat 2 salam. Tapi kemarin saya mendengar dari salah satu ustadz, tarawih 3 rakaat itu 1 kali salam. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Sekarang kita jawab beberapa pertanyaan jamaah. Terkait zikir pagi dan petang, adakah bacaan khusus yang afdal? Jika di waktu itu kita sedang sibuk, bisakah dibaca siang hari atau malam? Azkarul masa, azkarus sabah wal masa. Ada yang disusun oleh Imam Nawawi, ada yang disusun oleh Imam Nawawi dalam Al-Azkar, ada yang disusun oleh Imam An-Nasai dalam A'mal Yaum wal Laila, ada yang disusun oleh ulama-ulama kontemporer, Saudi Arabia Al-Qahtani, Mesir, banyak buku-buku kecil. Sesikit-sikitnya, sedikit-dikitnya istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Habis itu salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Al-Fatihah, Al-Falaq, Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah, bukan banyak. La ilaha illallah. Nah, itu yang minimalisnya lah itu. Kalau seandainya tak bisa saking sibuknya, bisa tak dibaca siang? Ini kan hukumnya sunat. Inna sholata kanan alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu sudah diwajibkan bagi orang beriman, waktunya tak bisa digeser-geser. Itu sholat. Kalau zikir tadi sepanjang waktu. Tapi nggak bisa zikir pagi, nggak bisa zikir sore itu. Kalau kita hafal kan nggak perlu nengok buku lagi. Bismillah, astagfirullahaladzim, 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq, wa bin nas, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'. Udah hafal tuh dah. Ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Yang tak bisa dibaca semua jangan tinggalkan semua. Pak Irdiansyah, Ustadz, terkait kajian kemarin, apa beda antara hurriyah dengan istiqlal? Istiqlal itu kemerdekaan. Kalau kita masih terikat dengan tuan kita, maka kita itu abdun. Saya abdun, budak, hamba sahaya. Maka semuanya terikat dengan tuan saya. Kata tuan saya, makan kau, makan. Minum, minum. Makanya abdun boleh sholat Idul Fitri di rumah, nggak pakai khutbah. Kenapa? Karena kata tuannya, kami yang sholat ke tanah lapang, kau di rumah siapkan masak, sholat sendiri. Kata Imam Al-Muzani dalam kitab Mukhtasar Al-Um, wa yusallil aidaini al-munfaridu fi baitihi, salat Idul Fitri, Idul Adha satu orang di rumahnya. Siapa itu? Al-musafir, orang yang musafir, wal abdu. Kenapa? Karena dia di bawah kuasa tuannya. Lawan daripada abdu itu adalah hur. Sifatnya hurriyah. Jadi bukan istiqlal. Sedangkan istiqlal, negara Republik Indonesia independen, oke, disebut dengan istiqlal. Dari kata istaqalla, yastaqillu, istiqlal. Istiqlal. Kalau antum pergi ke Saudi Arabia, entry, sebenarnya situ dukhul. Tapi kalau di Maroko, wuluj, tak sebut dukhul. Mamnu' dukhul.
dilarang masuk, no entry, no entry. Datang kiai dari Jawa, yang dari pondok-pondok kitab kuning, tengoknya mamnu'ud dukhul. Wah, apa orang Saudi Arabia ini, di pinggir jalan pun dia dukhul juga. Diceritakan Gus Dur ke Raja Fahad, cekiki Raja Fahad. Jadi kenapa yang dipakai hurriyah? Karena hurriyah itu adalah lawan dari abd. Kita ini abdullah, bukan abdul insan, bukan abdul haywan, bukan abdul makhluk, dan abdullah. Jadi yang dipakai itu adalah hurriyah. Sedang istiqlal dia lebih kepada administrasi negara, independensi. Wen Riza, Ustadz boleh memberikan zakat fitrah beras dari hasil panen sendiri di kampung, sedangkan kita tidak makan beras tersebut, melainkan membeli yang di kota. Jadi Pak Wen Riza, tidak dilihat beras itu mesti kita tanam sendiri atau ditanam orang, yang penting kualitas beras itu sama macam yang kita makan. Jadi kalau Bapak makan beras Ramos, jangan kasih zakat fitrah beras catu. Beras yang berulat, dicuci pakai pemutih. Makan 2 hari, putih jenazah. Apa yang kita makan, itu. Kalau saya dari dulu memang tak pernah bayar zakat fitrahnya pakai duit. Dari dulu. Jadi saya ke warung, saya tanya orang warung tuh, apa beras kalian yang paling mahal di sini? Boleh kita sombong sedikit untuk zakat fitrahnya. Apa beras kalian yang paling enak di sini, yang paling mahal? Yang kira-kira kalau dimasak di dapur, bertabrakan angkot-angkot di depan tuh. Mencium harumnya. Apa beras kalian paling mahal sini? Saya dulu satu asrama sama orang Pakistan pernah, seasrama sama orang Bangladesh pernah, satu asrama sama Burkina Faso pernah, satu asrama sama Mauritania. Disitulah saya nengok macam-macam beras. Datang orang Bangladesh itu bawa beras pendek-pendek, setengah beras kita, putih. Dimasaknya di kamar itu, saya ketuk, apa yang kau masak wangi sekali, wangi pandan. Dikasihnya saya beras sedikit, cuman padinya tak ada. Kalau ada padi waktu itu pun saya bawa dari Bangladesh, Chittagong nama kampung, Chittagong, everything Turian. Jadi apa beras yang paling bagus? Masuk 3 kilo kasih. Ada yang mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'an min tamrin. Sa'. 1 sa' itu 4 mud. Mud. 4 mud ni 1 sa'. Ada yang mengatakan 2,5. Ada yang mengatakan 2,7. Buat 3 kilo. Masukkan ke plastik hitam, 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo, serahkan. Terhitung lebih 3 on, sedekah. Jangan berhitung-hitung sama Allah. Nanti Allah berhitung-hitung sama kita. Hitung-hitung dia sama kita, dikasihnya napas setengah. Baru tahu. Judul lagunya Setengah Napasku Pergi. Jadi begitu Pak Wen Reza. Cari beras yang paling bagus. Tak mesti yang ditanam di kampung. Ustaz, di tempat saya sholat witirnya 3 rakaat 2 salam. Tapi kemarin saya mendengar dari salah satu ustaz, tarawih 3 rakaat itu 1 kali salam. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Versi 1.
3 rakaat 1 salam, tidak pakai tasyahud, supaya beda dia dengan maghrib. Versi 2 rakaat 1 salam, tambah 1 rakaat 1 salam, sama dengan 3 rakaat 2 salam. Mana yang afdal menurut mazhab Syafi'i? Ini afdal. Kenapa lebih afdal ini? Iftitahnya 2 kali. Kenapa lebih afdal ini? Iftitahnya 2 kali. Tasyahudnya 2 kali. Salamnya 2 kali. Al-jaza' ala qadril amal. Balasan lebih banyak sesuai dengan banyaknya amal. Oh, yang dilihatkan ikhlasnya. Mana orang tahu ikhlas kau? Yang orang tahu kan amalmu. Ikhlas bukan urusan. Ikhlas malaikat tidak tahu. Ikhlas itu sirrun bainaka wa bainallah. Antara engkau dan Allah saja. Ini afdal. Kalau witir itu ganjil Pak Ustaz. Ini jelas ganjil. Ini kan yang satu ini ganjil ya. Yang dua ini apa namanya? Syafa'. Wal fajr walayalin ash wasyaf'i wal witr lughatani basri bisri busri tarmizi tirmizi witri watri water air lain. Syafa' ini artinya genap, witir ini artinya ganjil, tapi dia masih sepaket. Jadi usollinya gimana? Usolli sunnata syaf'i ma'al witri. Nggak paham Pak Ustaz? Aku niat aja witir. Masih sepaket dia. Dah? Jelas? Nyambek lagi gara-gara witir. Ustaz pakai yang mana? Kalau saya ceramah di masjid, saya pakai ini. Karena itu biasa selalu dilakukan masyarakat. Tapi kalau saya sendiri atau di masjid yang biasa 21, pakai ini. Kalau mengantuk, pakai ini. Jelas, Pak? Bu Samsiar, Ustadz, ada salah satu ustadz mengatakan bahwa ada pendapat ulama mengatakan onani tidak membatalkan puasa. Mohon menjelaskannya. Jadi videonya itu dipotong. Dia sedang menjelaskan hukum puasa panjang lebar, lalu disebutkannya beberapa pendapat ulama. Menurut pendapat Imam Asy-Syaukani, menurut pendapat Imam Fulan, menurut pendapat Imam Fulan, onani itu hukumnya berdosa tapi tidak membatalkan puasa. Tuh, dipotong. Nah, itulah bahayanya. Jangan tonton sepotong-potong, tonton video ini sampai tuntas. Kan selalu dibuat gitu. Jelas, Ibu Samsiar? Jadi Ibu Samsiar cari video lengkapnya. Sebetulnya itu pembahasannya adalah lengkap tentang puasa, tapi kemudian dipotong pas pernyataan onani dosa tapi tak membatalkan puasa menurut pendapat ulama. Dulu sebelum dia taubat, itu pun dipotongnya juga ayat. Yang penyair ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi. Itu setelah dia taubat itu. Sebelum dia taubat dia bersair juga. Apa kata dia? Lupa saya syairnya, terjemahannya. Aku minum-minum khamar ini karena Allah berkata celakalah orang yang sholat. Tak ada orang Allah mengatakan celaka orang minum khamar. Itulah maka aku mabuk. Kenapa kau mabuk? Karena Allah mengatakan yang celaka itu orang sholat. Fawailul lil musallin. Maka aku tak sholat. Setelah dia bertobat, minta ampun kepada Allah. Jadi cerita masalah orang motong-motong ini dari dulu. Ayat Quran aja dipotongnya. Itu lagi video ceramah orang. Kita berbeda pendapat itu biasa. Tapi karena berbeda pendapat lalu memotong video orang untuk menjelek-jelekkan orang, jangan.
Karena di dunia ini kita tak lama. Nanti kita akan mati menghadap Allah. Kok bisa, udahlah amal tak banyak, dosa jangan banyak kali. Ada boleh, tapi jangan banyak kali. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa besok malam stasiun ke-33 Fatwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.